Lukas pasal 21, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Di perikop pertama Lukas 21 ini tentang persembahan seorang janda yang miskin, Yesus melihat bagaimana ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Nah, kalau orang-orang kaya pastinya ya dengan mudah bisa memberikan banyak persembahan dari harta mereka yang banyak. Mungkin mereka punya, contohnya orang kaya punya 20 juta. Nah, mereka memberikan 500.000 atau 1 juta, itu mereka masih punya banyak yang tinggal dari kekayaan mereka. Tetapi Yesus melihat ini seorang janda miskin, dia masukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Dan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang sudah memberikan sebelumnya, itu orang-orang kaya. Karena ya mungkin yang 2 peser ini kalau dihitung 5.000 rupiah kurang lebih seperti itu, tetapi dia memberi persembahannya dari semua kekurangannya, semua nafkah yang dia punya. Mungkin 5.000 ini itu saja yang dia punya, dan dia berikan keseluruhannya. Tidak ada lagi miliknya, tapi semua kekurangannya yang dia punya, semua uang yang dia punya, dia berikan semua kepada Tuhan. Dan kalau dari orang kaya, mereka memberi dari kelimpahan. Nah, ini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kalau kita memberi dari kekurangan seberapa yang kita ada, dan itu kita mau persembahkan untuk Tuhan, ini berharga sekali karena Tuhan melihat hati yang memberikan. Tuhan melihat bagaimana kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati, itu yang dia perhatikan, itu yang Tuhan lihat tentang keikhlasan yang memberikan. Hati yang ikhlas untuk memberikan persembahan kepada Dia. Nah, seperti itulah, bukan artinya jangan memberi dengan jumlah banyak kalau memang memungkinkan, tetapi bagaimana di dalam kesusahan, di dalam ketidakmungkinan, karena biasanya kan kita berpikir kalau mau memberikan persembahan, ya manusia berpikir, nanti kalau saya kasih semua, saya mau makan apa, mau belikan beras apa, tidak ada lagi. Jadi di situ bagaimana kita memberikan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, memberikan karena percaya juga Tuhan pasti tidak akan membiarkan dia mati kelaparan karena dia sudah memberikan persembahannya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga kehidupannya, dan itulah dia memberikan seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan. Jadi bukan dari banyak tidaknya persembahan kita, atau bisa juga sedikit tapi karena terpaksa, bukan ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberikan dengan penuh keikhlasan dan dengan sukacita. Baik, Allah akan diruntuhkan perikop kedua.
Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kalau saya mengertinya di sini bagaimana kalau mengagumi bangunan-bangunan yang ini tentang bait Allah. Nah, bangunan tentang bait Allah dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai barang persembahan. Yesus katakan, semua yang kamu lihat akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi yang kelihatan kehidupan sementara yang di bumi ini, yang dikagum-kagumi, semua kekayaan, kekuatan, kecantikan, kegagahan, semua harta benda, semua jabatan-jabatan, semuanya akan runtuh satu kali. Satu hari tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya ada waktu di mana semua akan berlalu di bumi ini, tetapi nantinya yang tinggal satu-satunya adalah firman Tuhan. Jadi yang kelihatan bait Allah di depan, yaitu tubuh manusia yang ada di depan yang kelihatan itu, satu kali akan semuanya akan runtuh, akan kembali kepada Bapa, akan mati. Tetapi pastinya kita tahu bahwa yang akan tetap dan tidak akan pernah runtuh adalah firman Tuhan. Perikop ketiga, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk tetap waspada supaya jangan disesatkan. Jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak berasal daripada kerajaan surga. Nah, karena itulah Tuhan Yesus selalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kota ke kota, desa ke desa, untuk mengajarkan Injil kerajaan Allah supaya umat manusia tidak tersesat, supaya saat itu orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak disesatkan. Jadi hari ini pun kita diajar untuk tetap waspada supaya kita tidak disesatkan oleh ilah zaman ini, supaya kita kenal Allah kita, kenal dengan sungguh-sungguh, supaya setiap ada ajaran-ajaran yang mencoba menyesatkan, kita tahu bahwa satu-satunya yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk menyelamatkan kita hanyalah Dia, hanya Tuhan Yesus. Nama Dia satu-satunya, karena akan ada orang-orang, dikatakan di ayat 8, banyak yang akan datang dengan memakai namanya dan berkata, "Akulah dia." Jadi kita perlu tahu kalau yang mengaku-aku seperti Tuhan Yesus, kita sudah tahu bagaimana Yesus itu penuh kasih, bagaimana Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, supaya kita tidak sampai disesatkan dengan orang banyak yang akan datang memakai nama Dia. Kita tetap meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk kita bisa tahu dan bisa membedakan untuk penyesatan-penyesatan di dalam kehidupan kita. Ayat 10, Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya,
Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah ini di ayat yang ke-11 dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat ada penyakit sampar, ada kelaparan, dan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah tetapi Tuhan Yesus katakan sebelum semuanya itu terjadi, nah ini murid-muridnya yang dia katakan akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama Yesus. Nah banyak hal seperti itu, orang-orang yang menghidupi kebenaran firman akan ditangkap oleh karena nama Yesus. Tetapi di sini Yesus katakan di ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau dianiaya itu hanya kesempatan bagi setiap orang yang mau mempercayai dia. Nah waktu itu adalah murid-muridnya. Nah kali ini untuk kita juga, bagaimana kita punya kesempatan untuk bersaksi, bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada situasi-situasi mungkin yang kita punya kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, menjalani setiap ujian kehidupan yang untuk orang lain mungkin melihat kenapa kita masih terus tinggal di dalam iman, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk berjalan menjalani setiap ujian-ujian kehidupan. Dan dengan bersaksi seperti itu kita menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam setiap penderitaan-penderitaan yang dialami. Pastinya saat ditangkap, dianiaya, dimasukkan penjara, dihadapkan kepada penguasa oleh karena nama Tuhan, itu daging tidak enak, itu daging pastinya tidak nyaman saat dianiaya atau ditangkap. Tetapi disitulah kesempatan untuk bersaksi, menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi saat ditangkap atau diserahkan kepada penguasa, atau adakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan, biasanya kan sudah mempersiapkan terlebih dahulu pembelaan, mau membela diri untuk apa yang orang perkatakan, mencari jawaban-jawaban apa yang akan dijawabkan, apa yang akan diperkatakan kepada orang-orang yang kepadanya kita diperhadapkan, atau orang-orang yang menuduh, atau orang-orang yang menangkap atau menganiaya di dalam hal ini. Tetapi dikatakan bahwa jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, Roh Kudus sendiri nanti. Ayat 15 yang berkata, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi aku dalam hal ini Tuhan Yesus yang katakan akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Nah Roh Kudus sendiri untuk kita hari ini yang akan mengingatkan, memberikan kata-kata hikmat, supaya kita tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawan. Tidak mempersiapkan kata-kata kita sendiri dari pikiran kita sendiri, tetapi mohon Roh Kudus tuntun hamba bertindak, bersikap seperti Yesus saat Yesus menghadapi tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Bagaimana Yesus berespon di situ. Ayat yang ke-16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Janji Yesus saat kita setia, tidak disesatkan, tidak menyerah di dalam penderitaannya. Ini baru permulaan penderitaan dari perikop yang ketiga ini.
sekalipun orang membenci kita oleh karena namanya, karena kita menghidupi kebenaran-kebenarannya, orang akan jengkel melihat. Tetapi kalau kita tahu kita menghidupi apa perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang mungkin membenci, di situ janji Tuhan Yesus bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tidak ada sehelai pun yang akan jatuh tanpa sekehendaknya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Janji Tuhan, pesan Tuhan, kalau kita bertahan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka kita akan memperoleh hidup kita. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kita di dalam setiap perjuangan iman untuk mempercayai Dia, sekalipun keadaan tidak nyaman karena mungkin dibenci, mungkin dianiaya, mungkin ditangkap dalam hal-hal yang berbeda ya dalam kehidupan ini. Tidak ditangkap benar-benar masuk ke dalam penjara, tetapi ada hal-hal di dalam kehidupan yang kelihatannya kita terpenjara karena menghidupi firman, sehingga ada ketidakbebasan. Seperti orang lain bebas mau lakukan apa saja, kita sendiri yang memenjarakan hidup kita karena perintah-perintah Tuhan. Memenjarakan hidup sebenarnya mungkin bisa pergi mencuri atau bisa korupsi. Ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk mencuri, ada kesempatan untuk melabrak orang dengan kata-kata, tetapi karena tahu itu bukan perintah Tuhan, itu tidak sesuai dengan kehendaknya, jadi kita memenjarakan diri sendiri, memenjarakan diri kita untuk tidak pergi korupsi. Maksudnya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya di depan mata ada kemungkinan untuk melakukan itu, tetapi karena kita tidak mau disesatkan oleh ajaran, tidak apa-apa, ambil saja sedikit itu uang yang kamu ada di depan matamu, orang tidak akan tahu. Nah, itu kan tipu daya, penyesatan yang orang tidak akan tahu. Ambil saja sedikit, kamu bisa simpan untuk mungkin pakai, ini sudah dekat-dekat Natal, bisa beli untuk pakai bikin pesta atau bagaimana. Nah, seperti itu saat kita berani memenjarakan diri sendiri, memenjarakan untuk tidak melakukan hal-hal di depan mata yang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kita tahu itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perikop yang keempat tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Perikop berikut kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ini di pembacaan Lukas pasal 21, perikop tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kita sudah baca sebelumnya di kitab Yoel bagaimana keadaan-keadaan di mana hari Tuhan akan datang, hari Tuhan kedatangan anak manusia itu banyak tanda-tanda, ada ketakutan-ketakutan, ada kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Tetapi di sana dikatakan bagaimana saat kita terus mencari perlindungan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, benteng bagi orang Israel. Nah, kita pun saat melihat tanda-tanda alam di akhir-akhir ini, kita sudah lihat begitu banyak tanda-tanda yang terjadi. Nah, kita berjaga-jaga, terus berjaga-jaga supaya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Dikatakan di ayat 28, penyelamatanmu sudah dekat. Kalau semua itu sudah terjadi, penyelamatan kita sudah dekat. Kita lihat di Yoel pasal 2 yang sudah dibaca, bagaimana dikatakan juga di Yoel pasal 2, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Nah, kelam pekat itu tidak ada lagi sinar matahari, tidak ada sinar bulan, tidak ada sinar bintang, tidak ada sinar bintang. Bahkan di ayat 10 Yoel pasal 2 sudah dituliskan juga, pas sekali kita baca sebelumnya, bahwa di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Nah, ini yang dituliskan lagi di ayat 25 Lukas 21, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, tanda-tanda seperti ini ada, tetapi kita tetap percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ya sumber keselamatan kita, terus mendekatkan diri kepada Dia, terus percaya kalau waktunya tiba kita berpegang teguh kepada Dia, kepada firman-firman-Nya, dan yang tidak akan berlalu itu adalah perkataannya. Jadi mari kita melekat kepada yang tidak akan berlalu, yaitu firman Tuhan. Langit dan bumi semuanya akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataannya tidak akan pernah berlalu. Mari kita berlindung, tetap berlindung kepada perkataannya, kepada firman-Nya yang adalah Dia sendiri yang akan tetap selama-lamanya. Perikop berikut, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi hati kita dikatakan jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan Yesus mengajak di sini untuk menjaga diri supaya tidak hanya syarat dengan hati yang dipenuhi dengan kepentingan duniawi. Mari kita cari kepentingan surga, apa yang surga ajarkan, sekalipun kelihatannya menderita, tetapi kepentingan-kepentingan surga, Dia yang akan tolong kita untuk mencari terus kepentingan surga, bukan kepentingan dunia. Yang firman Tuhan di Matius 6 katakan, carilah dahulu kebenaran Allah, carilah dahulu kerajaannya, maka semua itu ya kepentingan duniawi akan ditambahkan pada kita saat kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini semua akan menimpa semua penduduk bumi, tetapi saat kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, kita akan punya kekuatan, diberi kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi pada saat hari Tuhan tiba dan kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan ini, untuk terus berjaga-jaga supaya hati kita dipenuhi dan syarat dengan kepentingan surga dan tidak dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, supaya kita terus berjaga-jaga, berdoa, mendekatkan diri, melekat kepada pokok anggur yang benar, supaya saat Dia datang kita luput, diberi kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu dan pada kita hari ini, supaya kita tetap tinggal dan tidak tergoncangkan oleh keadaan-keadaan dunia yang kuasa-kuasa yang akan menggoncangkan langit, menggoncangkan bumi, tetapi kita melekat kepada Dia, kepada perkataannya yang penuh kuasa, yang tidak akan berlalu. Mari kita menjalani sepanjang hari ini dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, menawan segala pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.